Peradaban bangsanya kalah, akhirnya mengharamkan yang menjadi jurus andalannya. Piciknya mereka memelihara kedengkian dalam hatinya, namun dibungkus dengan paham-paham agama. Apakah wayang dilarang? Bagaimana taubat profesi dalang? Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Ini menyimpan keris leluhur. Ini masalah. Ini satu balai, kalau saya bilang membendung jalan. Kita sudah muslim, harusnya kita tinggalkan. Kalau masalah taubat, ya taubat nasuha kepada Allah SWT dengan 3 syarat yang sudah kita tahu. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan ya. Dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan ya. Kalau kita datang di tempat peribadahan orang kafir, sama saja berarti setuju dengan mereka. Apa yang antum lihat di sana? Apakah di sana antum akan mengingkari kemungkaran? Atau antum akan takjub dan heran dengan arca-arca yang ada di sana? Dengan berhala-berhala yang ada di sana, yang seharusnya kita benci. Jika kita bicara tentang Salafi Wahabi atau sekarang mereka menyebut golongannya dengan sebutan kelompok sunnah, yaitu kaum dengan ciri khas jenggot semrawut yang ketika kita melihatnya, maka kita akan teringat dengan suatu alat yang selalu ada di sekitar kita, yaitu alat untuk membersihkan sampah. Di mana golongan mereka selalu mengharamkan dan mensyirikan segala sesuatu yang berbau Nusantara. Maka kelompok ini memang patut untuk segera dilarang oleh pemerintah agar tidak terus menyebarkan paham beragamanya yang sangat menyakiti hati banyak masyarakat Nusantara. Pemahaman agama yang disebarkan oleh kelompok mereka yang begitu kaku dan tidak mau menerima segala macam bentuk tradisi dan budaya yang tidak berasal dari tanah leluhur mereka, tentu saja akan berakibat terjadinya gesekan dari masyarakat di mana mereka berada, apalagi bangsa Nusantara, yang mana masyarakatnya masih begitu menghargai dan menjaga tradisi serta budaya yang diwariskan oleh para leluhurnya supaya tidak musnah ditelan masa. Diharamkannya segala sesuatu yang berbau Nusantara oleh kelompok mereka, mulai dari wayang, keris pusaka, bahkan sesuatu yang paling dibanggakan oleh orang Jawa, yaitu ilmu perhitungan tentang hari pasaran pun diharamkan juga oleh mereka. Tentu saja membuat darah ini sangat mendidih ketika mendengar bacotan-bacotan yang keluar dari mulutnya. Jangan anggap kita adalah bangsa bodoh yang akan dengan mudah dibodohi dengan bualan-bualan yang mengatasnamakan agama. Karena kita tahu bualan-bualan mereka yang mengharamkan segala sesuatu yang berbau Nusantara sejatinya adalah bentuk hasutnya golongan mereka kepada bangsa kita, sebab peradaban leluhur mereka di negara-negara Timur Tengah kenyataannya tidak seperti leluhur bangsa Nusantara yang sangat besar peradabannya. Ya, jika kita mau berpikir menggunakan kejernihan akal kita, sesungguhnya semua tradisi dan budaya bangsa Nusantara yang diharamkan oleh golongan mereka sejatinya adalah karena bangsa mereka di Timur Tengah sana tidak mampu menandingi agungnya peradaban masa lalu bangsa Nusantara. Bohong jika mereka mengatasnamakan agama, berkata bahwa agama Islam mengharamkan tradisi dan budaya bangsa kita, karena tradisi dan budaya kita mereka anggap warisan dari agama yang lama. Jika alasan mereka menolak tradisi dan budaya bangsa Nusantara karena dianggap merupakan warisan dari agama lain, maka lihatlah masjid-masjid yang ada di seluruh penjuru dunia. Mengapa mereka sama sekali tidak mengharamkan menara-menaranya, padahal menara jelas mengadopsi dari tempat ibadah agama Majusi, yang mana api yang mereka sembah diletakkan di atasnya, yang tempat tersebut bernama menara. Kalian pikir mengapa mereka tidak mengharamkan menara, padahal itu jelas mengadopsi dari tempat ibadah agama Majusi yang umatnya adalah penyembah api? Jawabannya adalah karena agama Majusi dahulu dianut oleh sebagian besar orang-orang Romawi yang kala itu kerajaan Romawi juga menguasai seluruh wilayah Timur Tengah, dan tempat ibadah orang Majusi di wilayah Timur Tengah lah yang mempunyai tempat ibadah dengan api yang diletakkan di atas menara. Karena itulah menara masjid tidak diharamkan oleh kelompok mereka, karena itu adalah warisan dari para leluhurnya meskipun itu berasal dari agama lamanya. Dari sini saja logika kita sudah bisa menyimpulkan dengan sendirinya bahwa ketika mereka mengharamkan segala macam bentuk tradisi dan budaya dan itu mengatasnamakan agama, sungguh itu hanyalah sebuah kedok mereka saja. Sejatinya yang mereka perangi sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan agama, tapi yang mereka perangi sesungguhnya adalah tradisi dan budaya yang tidak pernah dilakukan atau tidak pernah ada di tanah leluhur mereka.
Yang paling lucu adalah ketika kelompok mereka mengharamkan segala macam jenis alat musik di seluruh dunia karena dianggap bisa menjadi pintu masuk kemaksiatan bagi orang yang mendengarnya. Ternyata ada satu alat musik yang diperbolehkan oleh mereka, dan itu tidak lain adalah alat musik jenis rebana, yang kita semua tahu alat musik yang satu itu berasal dari mana. Ada alat musik yang diperbolehkan digunakan, alat itu namanya duf. Bisa dilihat kan? Ya, ini ketipung ya, ini ketipung. Tapi yang boleh itu bukan ketipung sebenarnya, yaitu rebana. Jadi gak ada masalah pakai rebana di antara perempuan-perempuan, mereka bernyanyi di sana ya. Jadi usahakan ketika kita sedang Idul Fitri, Idul Adha, cari nasyid-nasyid ya. Tadi syair-syair yang dengan rebana kita setel di rumah kita ya. Semua jenis alat musik di seluruh dunia diharamkan terkecuali alat musik yang berasal dari negeri leluhurnya lah yang diperbolehkan dalam pemahaman beragama mereka. Apa sebutan yang pantas untuk mereka kalau bukan kaum picik namanya? Itulah mengapa kita menyebut mereka adalah golongan yang piciknya luar biasa, hasud dan iri dengki dibungkusnya dalam balutan agama, sehingga orang-orang bodoh pun termakan dengan tipu daya mereka dengan diiming-imingi kembali ke ajaran yang paling murni berdasarkan Quran dan Sunnah, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Bangsa Nusantara yang sudah tertipu dengan ajaran kelompok mereka, segeralah sadar dan buka mata bahwa diharamkannya segala sesuatu yang berbau Nusantara adalah karena sifat iri dengki mereka terhadap peradaban besar bangsa kita, yang mana peradaban leluhur mereka di timur tengah sana tidak mampu untuk menandinginya. Jika kita membalas cemoohan kelompok mereka yang gemar menyesatkan dan mengkafirkan karya-karya besar para leluhur kita dengan cara yang tidak kalah menyakitkan pula, maka kita akan katakan sekarang bahwa diharamkannya umat Islam mengunjungi bangunan candi-candi besar nan megah mahakarya leluhur bangsa Nusantara adalah karena sifat hasud mereka yang merasa iri dengki dengan peradaban besar yang pernah dicapai oleh para leluhur kita yang tidak mampu ditandingi oleh leluhur mereka di negara-negara Timur Tengah. Bahkan jika mau lebih ekstrim dalam berkata-kata, situs sejarah masa lalu yang dibuat oleh leluhur mereka jika dibandingkan dengan situs masa lalu yang dibangun oleh bangsa Nusantara, sangatlah jauh perbandingannya. Leluhur mereka hanya mampu membangun bangunan berbentuk segitiga dan sejenisnya yang tidak ada sentuhan estetikanya, berbeda dengan leluhur bangsa kita yang mampu membangun bangunan besar dengan sentuhan estetika luar biasa, sehingga mahakarya yang dibuat sangat terlihat kemegahan serta keagungannya. Dalam hal alat musik pun sama. Leluhur mereka hanya mampu menciptakan alat musik dari bahan kayu dan kulit hewan. Sedangkan leluhur bangsa kita di zaman seperti itu sudah mampu menciptakan alat musik yang bahannya dari logam. Ini adalah bukti nyata betapa besarnya peradaban masa lalu bangsa Nusantara, sehingga membuat bangsa lain khususnya geng jenggot basa lama menyimpan kedengkian dalam hatinya karena leluhur mereka peradabannya jauh di bawah peradaban leluhur bangsa Nusantara. Dan karena peradaban bangsanya kalah, maka mengharamkan dan mensyirikan warisan leluhur kitalah yang menjadi senjata andalan golongan mereka. Sungguh jenis manusia yang benar-benar berhati busuk dan nista, menyimpan serta menyebarkan kedengkian dalam hatinya, namun dibungkus dengan topeng agama.